Tuom siwa tuom dewa iya suara korom suara warah wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apa-apa-apa-sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, skema seleksi program Satu Keluarga Satu Sarjana harus ada rekomendasi Desa Adat. Pasraman Manik Segara resmi dibuka, perkuat pembinaan umat Hindu. Jalawatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, persiapan program Satu Keluarga Satu Sarjana terus dimatangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari 26 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali.
Rektor UPMI yang juga kelompok ahli Gubernur Koster bidang percepatan pendidikan, kearifan lokal, program Satu Keluarga Satu Sarjana, kesehatan dan SDM unggul menggunakan kesempatan tersebut untuk mensosialisasikan program Gubernur Bali di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, program ini dilakukan dengan skema seleksi melalui rekomendasi dari desa adat. UPMI sendiri menyiapkan 100 kursi gratis di 14 program studi bagi kakak miskin yang belum memiliki sarjana. Seleksi, nah kan yang mendaftar. Ada rekomendasi dari Bendesa, plusnya ada kita kan mengoreksi juga menyeleksi rekening listriknya. Ya kriterianya ada 450, ada 900, bisa seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Rekomendasi dari desa itu harus. Ya. Kalau bantuan yang diberikan oleh desa, oleh pemerintah 1 juta per mahasiswa per semester, ya kalau 4 tahun kan 8 juta. Itu istilahnya dana kerjasama. Nah kemudian bantuan kepada mahasiswa 2.400.000 per bulan itu. Ya. Sementara, Rektor Dwi Jendro University menyatakan program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan terobosan yang positif dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui pendidikan. Dwi Jendro University mendukung penuh program Gubernur Koster dan Dwi Jendro University yang turut serta memberikan kontribusi pada program Satu Keluarga Satu Sarjana melalui berbagai prodi yang dimiliki. Bagi saya, program Bapak Gubernur yang saat ini sedang diluncurkan yaitu program Satu Keluarga Satu Sarjana, sebenarnya ini saya selaku rektor di Dwi Jendro University sangat bangga karena ada satu terobosan dari Bapak Gubernur untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka memiliki akses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan upaya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan mendapatkan dukungan penuh dari sebagian besar lembaga pendidikan di Bali. Desak Aryani dan Andika, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan ketiga tahun 2025 di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pagi tadi. Rapat paripurna kali ini mengambil agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ke-26 masa persidangan ketiga tahun 2025 DPRD Bali dipimpin oleh Wakil Ketua Iwayan Diesel Astawa dengan dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan 40 orang anggota DPRD Provinsi Bali. Rapat mengambil agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan seluruh fraksi-fraksi di DPRD Bali. Mengenai pendapatan daerah, Gubernur Bali menjelaskan perhitungan target pendapatan asli daerah pada APBD perubahan tahun 2025 telah memperhitungkan potensi pendapatan dengan realisasi real time dan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Terkait target pendapatan dari pungutan wisatawan asing atau PWA, Gubernur Koster menjelaskan pihaknya terus melakukan optimalisasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai skema yang telah diatur. Terkait operasional Turya Pada Tower, Gubernur Koster menjelaskan sesuai kontrak akhir Agustus tahun 2026 penataan kawasan sudah selesai sehingga akhir tahun 2026 sudah bisa beroperasi. Sementara untuk pengoperasian bus Transmetro Dewata, pada APBD perubahan tahun 2025 dianggarkan sebesar 57 miliar rupiah untuk 6 koridor, di mana pembiayaannya merupakan sharing antara pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Kabupaten Badung, dan pemerintah Kabupaten Gianyar. Mengenai target pendapatan dari pungutan wisatawan asing atau PWA, kami terus melakukan upaya optimalisasi melalui pembaharuan kerjasama dengan para pihak terkait sesuai skema yang diatur dalam perubahan Perda maupun peraturan gubernur tentang pungutan bagi wisatawan asing. Jadi izin melaporkan
sudah ada MOU dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan para pihak untuk bekerjasama dalam pemungutan wisatawan asing secara end-to-end dengan berbagai pihak, terutama pihak hotel, sehingga awal Agustus sudah mulai diterapkan. Kalau diterapkan sampai akhir tahun 2025, mudah-mudahan pendapatan dari pungutan wisatawan ini bisa meningkat. Setelah diberlakukan peraturan baru dengan imbal jasa maksimum 3%, banyak sekali yang berminat untuk bekerjasama. Tanggapan saya sebagai pimpinan DPRD, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur sudah semuanya mengakomodir daripada kepentingan anggota Dewan itu sendiri dan kepentingan masyarakat Bali. Rai Suantara, Bali TV. Sementara itu, rapat paripurna DPRD Badung masa persidangan ketiga dilaksanakan di ruang sidang utama Gosana DPRD Badung. Agenda rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, yakni mengenai RPJMD Semesta Berencana, perubahan atas Perda Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta poin ketiga mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Rapat paripurna DPRD Badung masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Badung tahun 2025 dilaksanakan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Adapun 3 fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada kesempatan tersebut yakni fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Gerindra atas penjelasan Bupati Badung. Pertama, mengenai Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025. Kedua, atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan ketiga, mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Pandangan umum fraksi PDIP yang dibacakan Made Pondawirawan mengawali penyampaiannya dengan apresiasi terhadap pemerintah daerah karena mampu merumuskan 3 dokumen penting tersebut di tengah dinamika regulasi nasional. PDIP menegaskan penyusunan RPJMD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dituntaskan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. PDIP juga menyoroti infrastruktur, pajak daerah, dan efisiensi anggaran. Sedangkan pandangan fraksi Gerindra yang disampaikan Iwayan Puspanegara menyatakan dukungan dan persetujuan terhadap 3 agenda strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Badung. Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah, sederhana, efisien, efektif, dan produktif. Pandangan fraksi Partai Golkar yang dibacakan Iwayan Joni Pargawe pada prinsipnya menyetujui ketiga ranperda tersebut serta menyoroti diperlukannya optimalisasi kinerja pemerintah bersama OPD penghasil untuk memenuhi target pendapatan daerah agar belanja daerah yang diperuntukkan membiayai program strategis, wajib dan mengikat yang dituangkan dalam 9 bidang prioritas dapat direalisasikan secara maksimal. Anggaran sementara untuk APBD perubahan 2025. Dari pandangan umum 3 fraksi, secara umum saya melihat bahwa apa yang kami sampaikan di dalam RPJMD yang mana adalah merupakan satu kewajiban konstitusional yang harus kami lakukan, dan kelihatannya dari apa yang disampaikan itu semua fraksi melihat bahwa itu bisa menjawab terhadap pembangunan 5 tahun ke depan. Dan yang paling prinsip yang saya lihat dari pemandangan umum itu adalah semua menekankan kepada sektor infrastruktur. Jelas sekali bahwa semua fraksi itu memprioritaskan agar dilakukan pembangunan di bidang sektor atau sektor infrastruktur. Karena seperti kita ketahui bahwa wilayah Badung ini kan sekarang dengan pada posisi high season itu
jalanan kita agak stuck sedikit. Nah, ini yang memang perlu kita dorong pemerintah untuk segera melakukan sebuah pembangunan utama dalam mengenai jalan-jalan yang ada. Secara umum, pandangan dari ketiga fraksi tersebut menyoroti terkait sektor infrastruktur. Sesuai dengan visi Bupati Badung, yakni mewujudkan pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali yang difokuskan pada masalah sampah, air bersih, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Juliana, Pali TV. SMK Industri Cakra Nusantara gelar nonton bareng film Believe. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, SMK Industri Cakra Nusantara memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada para siswa-siswi yang berprestasi di setiap jurusan di sekolah setempat. Serangkaian berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, piagam penghargaan diserahkan kepada para siswa dan siswi baru yang telah mengikuti kegiatan ini. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat Ida Ayu Komang Trisna Dewi, sebagai bentuk penghargaan, SMK Industri Cakra Nusantara yang beralamat di Jalan Tukat Pakerisan ini memberikan apresiasi berupa penghargaan tanda bintang kepada siswa-siswi juara di setiap jurusan dan kelas. SMK Industri Cakra Nusantara memiliki beberapa jurusan, di antaranya teknik pesawat udara, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan teknik energi terbarukan. Siswa baru yang berjumlah 45 orang dan telah mengikuti MPLS juga diberikan piagam penghargaan. Semua penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Nova Alvinda Anugrah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat Ida Ayu Komang Trisna Dewi menyatakan, selama MPLS seluruh siswa-siswi SMK Industri Cakra Nusantara mengikuti latihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan sehingga tertanam budaya kerja nyata siap terjun ke industri. Cakra Nusantara, semangat Korsa Dirgantara. Baik, untuk tanda penghargaan kita berikan kepada siswa-siswi berprestasi yang mendapatkan juara di setiap jurusannya. Kita ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan teknik pesawat udara, kemudian
teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan juga yang terakhir yaitu teknik energi terbarukan. Jadi kita memberikan apresiasi kepada juara 1, 2, 3 per jurusan tersebut. Untuk yang baru ini berapa Bu yang ikut MPLS? Untuk yang baru mengikuti MPLS itu ada 45 siswa yang berasal dari berbagai suku dan juga berbagai daerah. Ada dari Bali, yang terjauh itu ada dari Papua dan juga Timor Leste. Mungkin dalam masa MPLS apa yang ditekankan dari SMK Industri Cakra Nusantara? Baik, SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara adalah sekolah pusat keunggulan di mana kita selalu menekankan kedisiplinan dan juga attitude yang pertama, kemudian baru kita akan mengajarkan mengenai teori pada anak-anak, sehingga kita bisa menanamkan budaya kerja agar anak-anak itu siap terjun ke industri yang mereka akan tempati sebagai PKL atau praktik kerja lapangan nanti. Itu selama MPLS ini kedisiplinan yang diajarkan ya? Betul sekali. Untuk MPLS kami juga mengikutkan anak-anak di rangkaian bela negara yang telah kami laksanakan di Rindam 9 Udayana di Tabanan. Selain penghargaan, para siswa-siswi diberikan sosialisasi peraturan tata tertib sekolah selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya, pada penutupan rangkaian kegiatan ini, seluruh siswa dan siswi nonton bareng film Believe di bioskop Plaza Renon Denpasar. Winata, Bali TV. Ya, pemirsa, SMK Industri Cakra Nusantara menggelar nonton bersama film Believe di bioskop Plaza Renon Denpasar. Nonton bareng diikuti 124 siswa-siswi semua angkatan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hiburan setelah berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Ida Ayu Komang Trisna Dewi, kegiatan nonton bersama film Believe di bioskop, film ini dipilih karena menceritakan kisah nyata seorang anak dari keluarga prajurit yang berjuang mengikuti jejak ayahnya sebagai pejuang bangsa. Kegiatan nonton film diharapkan menumbuhkan patriotisme dan apresiasi pada diri siswa-siswi yang telah mengikuti MPLS serta latihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Kegiatan nonton bersama diikuti 124 siswa-siswi dari seluruh angkatan di SMK Industri Cakra Nusantara yang turut dihadiri Kepala Sekolah Nova Alvinda Anugrah. Saya dan anak-anak hari ini pada tanggal 28 Juli 2025 menonton yang namanya film Believe ya. Jadi tujuan untuk menonton film Believe ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme anak-anak dan juga bentuk dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, film Believe ini juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik sehingga anak-anak bisa mengimplementasi ilmu yang mereka dapat dari film tersebut. Jadi untuk menonton film Believe ini kita ajak seluruh angkatan, yaitu angkatan 9, angkatan 10 dan angkatan 11 yang berjumlah 124 orang. Mungkin ini sebagai refreshing Bu setelah MPLS untuk menjelang tahun ajaran baru gitu. Iya, bisa berkesempatan nonton bersama ya. Artinya nonton bersama ini sebagai apresiasi untuk kalian semua setelah mengikuti kegiatan MPLS, setelah mengikuti kegiatan bela negara, yang mana kalian dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik, yang artinya juga tahun pelajaran 2025-2026 akan kita mulai hari ini. Anak-anak, Ibu berharap kalian selama 1 semester dapat melakukan yang terbaik, ikuti peraturan yang ada di sekolah. Tadi sudah disampaikan, apapun peraturan itu kita buat semata-mata untuk mendisiplinkan kita semua. Tidak hanya untuk siswa-siswi, taruna-taruni, itu juga akan berlaku untuk Bapak Ibu staf manajemen SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan juga guru yang mengajar di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. SMK Industri Cakra Nusantara memiliki sejumlah jurusan, diantaranya teknik pesawat udara, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik energi terbarukan.
Winata, Bali TV. Dwi Jendra University mewisudakan 225 lulusan yang kompeten dan siap berdaya saing pada wisuda sarjana ke-37 dan magister ke-12. Wisuda juga dirangkaikan dengan Dies Natalis ke-43 Dwi Jendra University. Sebanyak 225 orang mengikuti wisuda Dwi Jendra University yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-43 Dwi Jendra University. 225 sarjana terdiri atas sarjana S1 dan magister hukum. Hingga saat ini, Dwi Jendra University telah melahirkan sarjana S1 sebanyak 9.805 orang dan magister S2 188 orang. Lulusan terbaik dari program sarjana diraih Putu Eka Rosariani dari Fakultas Hukum dengan IPK 3,98, sedangkan pada program magister diraih Iketut Adi Subagio dengan IPK 4,0. Rektor Dwi Jendra University Profesor Gede Sedana menyatakan wisuda merupakan proses dalam menghadapi dunia kerja dan persaingan yang ketat. Untuk itu, Dwi Jendra University telah mempersiapkan lulusan andal agar mampu bersaing di dunia kerja dan juga industri. Lulusan juga dibekali peningkatan soft skill dan hard skill. Saya selaku Rektor Dwi Jendra University pada hari ini wisuda magister dan juga sarjana yang bagi kami ini adalah merupakan momen yang sangat bagus bagi seluruh lulusan sarjana maupun magister untuk bisa memasuki dunia kerja. Nah, tentunya untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat di tengah-tengah masyarakat, baik itu di dunia industri, dunia kerja, termasuk dimanapun itu, kami sudah membekali mereka dengan peningkatan kapasitas, peningkatan soft skill-nya, hard skill-nya, termasuk dengan emosional intelijensinya. Ketua Yayasan Dwi Jendra Denpasar, Dr. Inyoman Satya Negara menyatakan apresiasinya terhadap Dwi Jendra University dalam mencetak lulusan yang andal. Yayasan senantiasa mendukung Dwi Jendra University dalam penyediaan fasilitas terbaik pada calon mahasiswa di Dwi Jendra University. Saat ini, 22 dosennya berkualifikasi S3 dan 1 guru besar serta 13 dosen sedang studi lanjut S3. Pihaknya bertekad menghantarkan Dwi Jendra University yang maju dan mandiri. Kami keluarga besar Yayasan Dwi Jendra menghadiri acara wisuda pada hari ini, melihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Dwi Jendra University ini luar biasa. Kelulusannya ini sudah semakin baik dan sangat baik untuk kita. Nantinya lulusan wisudawan ini akan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Wisuda juga dihadiri oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8 dan berharap wisuda dan Dies Natalis dijadikan refleksi atau komitmen Dwi Jendra University dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang bermutu, inklusif, adaptif. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses wisuda dan juga pemberian penghargaan pada lulusan terbaik. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pembinaan sikap dasar profesi atau PSDP 2025, Poltek Par Bali, bentuk karakter mahasiswa berjiwa hospitality. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi.
Semangat mengkuli kota Paris atau ngibur tuh sing ngelah pipis. Pemirsa, pada Senin 28 Juli 2025, Institut Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali atau SPB menggelar masa orientasi bagi mahasiswa baru. Acara yang disebut IPBI SPB Student Orientation ISO 2025 menekankan agar para mahasiswa baru memiliki kejujuran, kedisiplinan, dan sikap mental yang kuat untuk dapat berkarir dalam industri pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. IPBI SPB Student Orientation atau ISO 2025 diikuti sebanyak 1.546 mahasiswa baru. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan ini dibuka secara resmi oleh Rektor IPB Internasional yang ditandai penyematan tanda peserta dan dilanjutkan dengan pelepasan burung. Rektor IPB Internasional Imade Sujana mengatakan dari 2.700 pendaftar yang diterima di IPBI maupun SPB berjumlah 1.546 mahasiswa baru. Hal tersebut membuktikan bahwa Institut Pariwisata dan Bisnis atau IPB Internasional maupun Sekolah Perhotelan Bali atau SPB semakin diminati dan mendapat kepercayaan masyarakat. Untuk itu, pada ISO kali ini, seluruh mahasiswa baru diajak untuk menyamakan persepsi dan mulai membiasakan diri menjadi insan mahasiswa pariwisata dan perhotelan yang profesional. Sujana menambahkan menjadi insan mahasiswa pariwisata internasional tidaklah mudah, diperlukan kedisiplinan, etos kerja, dan mental yang kuat. Untuk itu, kedisiplinan dan kejujuran mahasiswa baru harus dilatih agar mampu bersaing secara unggul dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun ini ya Mas Tungkara kita juga masih diminati ya oleh masyarakat, terutama generasi muda kita, sehingga kita yang target kita tadinya 1.500 ternyata sekarang sudah mencapai 1.546. Melalui ISO ini kita ingin sebetulnya mempersamakan persepsi mereka dan juga mengajak mereka untuk masuk ke dunia pariwisata. Kan dunia pariwisata kan sedikit berbeda. Industri pariwisata, perhotelan sedikit berbeda karena di dunia pariwisata perhotelan itu dibutuhkan satu sikap mental yang kuat, disiplin yang kuat, dan juga kejujuran. Sementara itu, Ketua Yayasan Widya Dharma Ulangun, Nyoman Gede Astina mengatakan, para mahasiswa baru yang bergabung ke IPB Internasional dan SPB ini akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan fasilitas yang memadai. Yayasan akan terus mendorong dan mendukung peningkatan kualitas lulusan baik dari segi kedisiplinan, kemampuan, skill, dan pengetahuan untuk bersaing secara global. IPBI dan SPB tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan, namun juga menempatkan mahasiswa untuk training di luar negeri. Di samping itu, lembaga memfasilitasi mahasiswa untuk berwirausaha dengan menyiapkan bantuan modal dana. Unggulan kita itu, kita sudah membuat ekosistem di kampus ini. Jadi dari apapun kebutuhan anak-anak itu, kita coba ya bersama Pak Rektor untuk ya menyiapkan mereka gitu ya. Mulai dari pendidikan, pelatihan, kemudian fasilitasnya harus memadai, dari sisi kuantitas, kualitas harus dia terbaik ya. Dari sisi SDM juga harus terbaik. Nah, kemudian setelah itu ya mereka harus mendapatkan internship atau training, ada yang mengurus, ada unit kita yang mengurus ya. Dengan mengusung tema Nurturing a Culture of Hospitality and Excellence, Shape Your Attitude, Shape Your Future,
Pada pembukaan ISO 2025, IPBI SPB mengundang tim Brimob Polda Bali untuk memberikan pelatihan disiplin kepada mahasiswa baru dengan harapan terbangun jiwa, sikap, fisik dan mental yang kuat, serta kedisiplinan yang tinggi dalam diri mahasiswa baru sehingga mampu bersaing secara global. Sukma, Bali TV. Politeknik Pariwisata Bali kembali menyelenggarakan kegiatan pembinaan sikap dasar profesi atau PSDP untuk mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. PSDP merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan membentuk karakter dasar profesionalisme mahasiswa sebagai insan pariwisata. Pembukaan PSDP bagi mahasiswa Poltekpar Bali tahun akademik 2025-2026 dilaksanakan dalam sebuah apel yang diikuti oleh peserta PSDP yang terdiri dari 735 mahasiswa baru dan 83 mahasiswa yang tidak lulus pada PSDP tahun lalu serta staf dosen dan pegawai di lingkungan Poltekpar Bali. Dalam sambutannya, Direktur Poltekpar Bali, Dr. Andes Ide Bagus Putu Puja STMKes menyampaikan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang telah berhasil menjadi bagian dari keluarga besar Poltekpar Bali tahun akademik 2025-2026. Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan PSDP ini merupakan tahapan penting untuk membentuk karakter dasar mahasiswa yang berjiwa profesional, berintegritas, disiplin, serta siap bersaing di dunia pariwisata yang terus berkembang. Orientasi ini tidak hanya mengenalkan kampus dan budaya akademik, namun juga menjadi proses pembentukan sikap, mental dan fisik yang tangguh sebagai fondasi memasuki dunia pendidikan vokasi. Pembukaan PSDP ditandai dengan pengalungan tanda peserta, pemukulan gong dan pelepasan burung perkutut oleh Direktur Poltekpar Bali dan seluruh jajaran manajemen. Hal ini menjadi simbol dimulainya proses pembentukan karakter dan integritas mahasiswa baru sebagai insan pariwisata yang profesional dan berjiwa hospitality. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan PSDP adalah untuk melakukan orientasi bagi mahasiswa baru sehingga nanti mengenal lingkungan kampus. Dan yang paling penting adalah kegiatan ini dalam rangka untuk membentuk karakter yang nanti sebagai fondasi dalam meningkatkan kompetensi dan kolaborasi di antara mahasiswa dan juga lingkungan kampus. Dan di dalam kegiatan ini dibentuk terkait dengan disiplin, sikap mental yang tangguh dalam rangka untuk bagaimana dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas. Sementara itu, Ketua Panitia PSDP 2025, I Gusti Agung Made Wira Utama Eskom Mkom mengatakan, PSDP kali ini mengusung tema dan tagline Kindness, Keepers, Keystone. Poltekpar Bali juga bekerja sama dengan personil Brimob Polda Bali untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan bagi para mahasiswa. Dengan tim Brimob Polda Bali itu sudah kita lakukan setiap tahun, selalu setiap tahun, dan tahun ini juga masih sama, yaitu kita full kegiatannya dibina dan diarahkan oleh personil dari Brimob Polda Bali yang berjumlah 8 orang setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis nanti. Kami sangat senang karena kami juga bisa merekrut seluruh anggota dari mahasiswa-mahasiswi yang dari semester awal yang awalnya tidak memiliki atau tidak mengetahui akannya organisasi. Jadi kami rangkul mereka di sini untuk lebih semangat dan dapat mengenal lingkungan kampus. Kegiatan PSDP 2025 dimulai sejak 25 Juli 2025 dengan agenda pra-PSDP sebagai pembekalan awal. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dari 28 hingga 31 Juli 2025 di lingkungan kampus Poltekpar Bali. Puncak acara ditandai dengan sidang terbuka Senat pada 1 Agustus 2025 yang memuat agenda pengukuhan mahasiswa baru dan inaugurasi PSDP. Eka Yana, Bali TV. Paslaman Manik Segara resmi dibuka, perkuat pembinaan umat Hindu. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menerjunkan sebanyak 361 mahasiswa dan dosen di Desa Singepadu Kaler, Sukawati Gianyar. Serangkaian bakti sosial atau baksos pada Senin 28 Juli 2025. Baksos ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Iwayan Mawur. Menariknya, pada baksos kali ini dilaksanakan sesuai permintaan dan masalah yang ada di desa, program Pemkab Gianyar dan program Pemprov Bali. Program tersebut meliputi pekarangan kedas atau padas, pengembangan kearifan lokal, tebe modern, digitalisasi UMKM, BUMDes, dan satu keluarga satu sarjana. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM yang juga Ketua Panitia, Profesor Iwayan Widana menyatakan tujuan dari baksos ini adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang diperoleh mahasiswa di kampus. Bakti sosial ini bertujuan untuk yang pertama mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah diperoleh oleh mahasiswa di kampus. Yang kedua untuk mengembangkan sikap kepekaan sosial di kalangan para mahasiswa dan peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga untuk menjalin kerjasama antara perguruan tinggi dan desa. Gitu.
Rektor UPMI, Profesor Imade Suwarte menyampaikan, esensi daripada Baksos ini adalah upaya mahasiswa agar mengetahui kondisi dan situasi di lapangan. Selain itu, Baksos ini menjadi upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka menyempurnakan kurikulum kampus berdampak. Esensi dari Baksos ini, pengadaan masyarakat ini kan bagaimana mahasiswa tahu, merasakan, melihat, mendengar langsung kondisi di lapangan. Boleh dikatakan aspirasi apa yang terima, kemudian ini juga bagian dari masukan-masukan dalam rangka menyempurnakan, melengkapi kurikulum yang saat ini bernama kurikulum kampus berdampak. Sementara itu, Ketua YPLP IKIP PGRI Bali, I Gusti Bagus Artanegara mengatakan, Baksos merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, sehingga memiliki manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa itu sendiri. Manfaatnya pasti sangat banyak, jadi mereka tidak jadi menara gading nantinya, katanya tahu textbook saja, tapi bagaimana sesungguhnya realitas di masyarakat itu mereka kan harus tahu. Jadi jangan sampai mereka hanya jadi kutu buku saja, tapi mereka juga menjadi bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan. Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana menyatakan, Baksos yang dilaksanakan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sangat bermanfaat bagi Desa Singapadu Kaler, terutama dalam rangka menciptakan kebersihan. Kami berharap Baksos bakti sosial ini sangat bermanfaat bagi desa kami, terutama bicara tentang kebersihan dan lain-lain. Karena ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Tinggi sekali, mudah-mudahan nih semua berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga kami di Singapura Kaler. Dan kami selaku Dewan siap mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Baksos kali ini mengusung tema sinergitas peran sosial menuju desa Singapadu Kaler yang cerdas dan berbudaya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 28 dan 29 Juli 2025. Andika, Bali TV. Pemirsa, untuk mendukung pembinaan umat Hindu di Bali dan untuk memberikan edukasi penguatan pemahaman agama Hindu, Pastraman Manik Segara secara resmi hadir di tengah masyarakat Bali. Pastraman Manik Segara secara resmi dibuka pada 8 Juli 2025 di Banjar Taman, Darmosabo, Badung. Peresmian Pasraman Manik Segara ditandai dengan pembukaan tirai oleh Ide Bagus Agung Munike, Kabid Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan pengelola Pasraman Manik Segara, Ide Pandite Empu Brahma Darmaya Daksa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Badung dan PHDI Kabupaten Badung. Menandai dibukanya Pasraman Manik Segara ini, langsung diadakan diklat penguatan kepemangkuan yang diikuti oleh 46 pemangku. Pengelola Pasraman Manik Segara, Ide Pandite Empu Brahma Darmaya Daksa dalam sambutannya mengatakan, Pasraman ini didirikan sebagai ruang untuk edukasi dan memperkuat pemahaman masyarakat Bali tentang agama Hindu. Banyak kegiatan yang akan dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat Bali tentang agama Hindu dan akan menjadi ajang edukasi dan pelestarian seni dan budaya Bali. Salah satunya diklat pemantapan kepemangkuan yang diharapkan bisa memberikan pembelajaran, menambah wawasan dan pengetahuan agar pemangku memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas daripada masyarakat umum yang kini semakin kritis. Sementara Ide Bagus Agung Munike, Kabid Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, menyambut baik dan mengapresiasi dibukanya Pasraman Manik Segara. Harapannya keberadaan Pasraman ini bisa meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, memberikan tuntunan, melestarikan seni, adat, budaya, dan agama Hindu, serta memperkuat pondasi pemahaman agama Hindu sejak dini kepada anak-anak. Harapan kami dari pemerintah Kabupaten Badung, utamanya dari Dinas Kebudayaan, agar sudah terbentuk peseraman-peseraman yang pada intinya nanti memberikan pembinaan kepada tokoh-tokoh keagamaan yang mana akan bisa menuntun umat beragama utamanya di Kabupaten Badung.
Sementara Ketua Panitia Nang Dias mengatakan pasraman ini akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan diklat dan berbagai upacara untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang agama Hindu. Kegiatan tersebut nantinya akan menyasar anak-anak, remaja hingga dewasa khususnya para pemangku. Tujuannya tidak lain dilakukan adalah untuk kemudian satu melestarikan yang namanya agama, budaya, dan adat Bali. Dan otoritas harus sadar diri dari sekarang bagaimana sebagai ujung tombak Brahmana di desa itu mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat. Diklat pemantapan kepemangkuan menghadirkan 2 narasumber dari PHDI Kabupaten Badung dan Kementerian Agama Kabupaten Badung. Materi yang diberikan meliputi sesana kepemangkuan, tujuannya agar pemangku memiliki pengetahuan yang luas, menjadi pemangku yang cerdas dan bijaksana. Pemangku itu adalah tokoh yang diutamakan di masyarakat. Tentu sesana pemangku ini menjadi hal yang mutlak harus dipegang oleh masing-masing pemangku. Jangan sampai pemangku berperilaku tidak seperti pemangku. Pasraman Manik Segara dikelola di bawah naungan Yayasan Pasraman Mahadharma Yasa, beralamat di Jalan Kamboja nomor 34 Banjartaman, Desa Dharma Sabe, Abian Semal, Badung. Riase, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan tentang inovasi pembuatan paving block dari residu pembakaran sampah di TPST. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, Aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis. Jangan khawatir, kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu, belanja sesukamu. Bali Pay. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Malunya sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Bukdiatlo bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Bali, Ketut Sumedana,
Kejati NTB Wahyudi dan Kejati NTT Z Tandung Alo memimpin langsung apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan perbantuan TNI pada pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah Bali Nusra di lapangan upacara Kejati Bali, Renon, dan Pasar. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga negara demi menciptakan penegakan hukum yang aman dan berintegritas sebagai implementasi konkret dari nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan Republik Indonesia. Apel gelar kesiapan pengamanan Kejaksaan Wilayah Bali Nusra melibatkan ratusan personel dari TNI dan Kejaksaan. Selain apel gelar pasukan, kegiatan ini juga menampilkan kendaraan operasional dari Kejaksaan dan kendaraan taktis dari Satuan Jajaran Kodam 9 Udayana sebagai bentuk kesiapsiagaan mendukung stabilitas hukum dan keamanan di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan RI. Pangdam juga menginstruksikan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam tugas perbantuan agar memahami tugas secara mendetail, menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Pangdam juga meminta agar koordinasi dilakukan secara intensif sesuai MOU dan surat tugas, serta menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan hukum dan keamanan. Memperbantukan personil sejumlah 1 SST atau setingkat beton, kira-kira 30 orang, itu di tiap Kejaksaan Tinggi maupun di jajaran di Kejaksaan Negeri. Demikian. Apa resepsinya? Tindakan represifnya sampai sebatas mana? Untuk represif, seperti yang disampaikan pada amanat tadi, dalam pelaksanaan tugas kita melaksanakan pendampingan, terutama apabila sedang melaksanakan pelaksanaan operasional objek, dan itu pun sudah kita berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, baik Kejati maupun Kejari, apa saja yang bisa kita laksanakan akan tindak lanjut. Sementara itu, Kejati Bali menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan wujud nyata sinergi kelembagaan antara TNI dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa keberadaan prajurit TNI yang ditempatkan di Institut Kejaksaan sebagai bagian organik dari Asisten Pidana Militer atau ASPIDMIL bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas penegakan hukum di bawah koridor hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2021 serta Peraturan Jaksa Agung nomor per 006-A-JA-07-2017. Terutama di Bali. Udah pastilah ya. Jadi kerjasama ini bukan hanya di Kejaksaan Tinggi Bali dan Nusra, tapi juga di pusat sudah lebih dulu ada. Dan kita sudah sering dibantu oleh teman-teman TNI dalam rangka kegiatan-kegiatan operasional di lapangan. Misalnya seperti penyitaan, ya, di penggeledahan, termasuk juga OTT juga kita sering dibantu. Di Bali juga sering kita laksanakan kerjasama dan sering dibantu dalam rangka operasional tentang penangkapan OTT yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ada target Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kejati Bali, NTB, NTT dengan Pangdam 9 Udayana. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama antara TNI dan Kejaksaan dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum, sekaligus menegakkan pelaksanaan Nota Kesepahaman nomor 4 tahun 2003 dan nomor NK-4-2023-TNI, serta tindak lanjut dari Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kolaborasi yang solid, TNI dan Kejaksaan siap menjaga garda terdepan dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Pangdam 9 Udayana melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda jika residu atau sisa pembakaran sampah di TPST bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis?
Salah satunya bisa diolah menjadi bahan pembuatan paving block seperti yang dilakukan di TPST Karisma Ungasan, Badung. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Proses pembakaran sampah di TPST Karisma Ungasan yang menggunakan 2 buah mesin insinerator ini menghasilkan residu atau sisa-sisa pembakaran yang volumenya cukup banyak. Residu yang dihasilkan ini coba dimanfaatkan pengelola TPST untuk diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Pertama-tama residu dicampur dengan semen tanpa menggunakan pasir. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres manual sederhana dan dicetak menjadi paving block berukuran 20 x 10 x 7 cm. Menurut pengelola TPST Karisma, Made Nuade Arsane, saat ini proses pembuatan masih menggunakan alat yang sederhana sehingga kapasitasnya terbatas. Hasil produksi paving block dari residu pembakaran sampah ini akan diuji kekuatannya terlebih dahulu. Jika dinilai memenuhi kualitas standar, pihaknya berencana mendatangkan mesin pres yang lebih canggih sehingga kapasitas produksinya bisa ditingkatkan menjadi 200 buah per hari. Produk ini namanya paving block Karisma Ungasan. Jadi proses ini dibuat dengan bahan abu, sisa pembakaran mesin insinerator sampah yang ada di TPST Karisma Ungasan yang dicampur dengan semen dan adonan-adonan sehingga langsung dicetak di mesin dan jadinya paving block seperti ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan saya dari pemerintahan desa bisa mengklaim bahwa sampah yang kami tangani dan kami kelola di desa sudah selesai di sumbernya. Rencananya hasil produksi paving block ini akan digunakan untuk pavingisasi di wilayah Desa Ungasan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan semua sampah yang terkumpul di TPST Karisma bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis. Eka Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.